sebab oleh pengemudi Tuhanlah terjadi habis itu kepada Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia akan membawa mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Daud. Saudara, kita masuk perjalanan pasal yang ke-24 dari 2 Raja-Raja. Kita akan melihat, saudara, pada ayat yang ke-13. Kita baca ayat yang ke-13. Kita mulai ayat yang ke-12 saja kita baca. Ayat 12 dan ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Lalu keluarlah Yoyakin Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Kita melihat, Bapak Saudara, pada zaman Raja Yoyakin, saudara, raja-raja terakhir sebelum pembuangan Yerusalem, penduduk Yerusalem ke Babel, saudara, maka Yehuda dipimpin atau yang jadi raja buat mereka adalah Yoyakin. Dan pada waktu itu, saudara, kalau kita melihat dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, bagaimana dia mengeluarkan seluruh perbendaharaan atau barang-barang yang tersisa dalam bait Allah, emas-emas yang ada, untuk diserahkan Bapak Ibu Saudara kepada Raja Babel. Dan yang menarik di sini, saudaraku, dikatakan dalam ayat yang ke-13, saudara, dikatakan begini, di bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Memang hal itu sudah dinubuatkan, memang hal itu sudah difirmankan Tuhan, bahwa akan terjadi yang seperti itu, bahwa barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan itu akan diserahkan, saudara, akan diberikan, saudara, akan hilang dari rumah Tuhan dan diserahkan kepada Raja Babel, seperti yang ditulis di dalam pasal 20, saudara. Coba kita lihat sebentar, mundur di dalam pasal 20, 2 Raja-Raja ini, saudara, ayat yang 16 sampai 18. Pasal yang ke-20 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Sama-sama kita baca ya saudara. Sama-sama kita baca 2 Raja-Raja 20 ayat 16 sampai 18. 1, 2, 3. Lalu Yesaya berkata kepada, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Sudah dinubuatkan, sudah difirman. Dan ini yang saya mau sampaikan juga, bahwa setiap firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Ada amin, saudara. Cepat atau lambat, firman Tuhan itu akan digenapi dan pasti digenapi. Ini yang harus kita ingat. Ini yang harus kuat di dalam sanubari kita, bahwa setiap firman itu pasti digenapi. Sudah, cepat atau lambat, benar, kadang firman itu sepertinya lambat untuk digenapi, tetapi pada titik tertentu firman itu pasti digenapi. Ada amin, saudara. Firman apapun, firman apapun. Untuk firman, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, ya, maka rotimu, airmu, dan segala penyakit akan dilalukan daripadamu. Itu juga pasti digenapi. Ada amin, saudara. Untuk semua firman. Seringkali kita meragukan firman. Seringkali kita meragukan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Firman tentang memberi, pasti diberi. Firman tentang bagaimana kita dituntut untuk kesetiaan. Di dalam kesetiaan itu ada berkat Tuhan. Seringkali kita meragukan. Seringkali kita tidak menjadi percaya akan firman itu. Tapi di sini, saudara, saya diingatkan dan saudara diingatkan bahwa jauh sebelumnya juga, bahwa nubuatan ini pernah disampaikan, bahwa barang-barang dari perbendaharaan istana, dari rumah Tuhan, itu akan diberikan kepada Raja Babel, dan itu digenapi.
Orang berpikir nggak mungkin, itu diganti. Ini yang saya dan saudara harus ingat baik-baik, bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin adanya. Ada amin semua. Firman itu adalah sesuatu yang memang seringkali nubuatan. Dan ketika firman itu datang sama kita, kadang-kala jadi sesuatu yang gak matching gitu, yang gak cocok. Dilihat dari sisi situasi, dilihat dari sisi keadaan, dilihat dari sisi apapun juga, kadang-kala firman itu jadi gak nyambung. Gak ada urusan sudah. Untuk firman dinyatakan, untuk firman disampaikan dan digenapkan, itu gak perlu nyambung-nyambungan sama situasi keadaan. Tetapi kalau Tuhan sudah berfirman, maka Dia punya kewajiban untuk menggenapinya. Ada amin, saudara. Ini yang saya dan saudara harus mengerti. Karena kadangkala firman itu kemudian kita logikakan. Firman itu kemudian kita disejajarkan dengan logika kita. Nyambung gak ya? Benar gak ya? Gak bisa. Bahkan pada zaman itu sebetulnya orang-orang juga merasa gak yakin. Mereka cukup kuat, mereka lagi cukup pertahanan dan segala sesuatunya lagi baik. Hubungan dengan beberapa kerajaan mungkin ya saudara, saya cuma itu kata. Hubungan dengan beberapa kerajaan lagi baik-baik. Jadi untuk bisa percaya bahwa akan terjadi seperti itu sesuatu yang jauh sekali. Ternyata nggak begitu lama, saudara. Jadi pasal 20 nubuatan ini dinyatakan, disampaikan. Pasal 24 nubuatan itu digenapi. Mereka berpikir kayaknya jauh, kayaknya sesuatu yang nggak mungkin. Cepat atau lambat firman itu digenapi. Sama halnya ketika bangsa Israel diserang sama Asyur, saudara, sama Aram, ya saudara. Bagaimana kemudian mereka dikepung dan mereka nggak punya kekuatan, mereka nggak punya kehabisan makanan. Dan kemudian Nabi Tuhan bilang, besok di waktu yang sama akan terjadi kelimpahan. Ya. Ada seorang panglima yang dikatakan oleh firman Tuhan nggak percaya. Dia bilang begini, sekalipun Tuhan buka tingkap-tingkap langit di tingkap-tingkap sorga, nggak mungkin itu terjadi. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Ada amin, saudara. Saya lupa itu Asyur ya kalau nggak salah. Asyur apa Aram. Lalu kemudian ketika mereka mengepung, saudara, tiba-tiba mereka mendengar ada derap kuda yang begitu banyak. Mereka pahlawan-pahlawan, mereka tentara-tentara. Mereka sudah terbiasa dengan situasi, dengan suara yang menakutkan. Mereka sudah terbiasa yang namanya dengar jeritan, orang kesakitan sudah terbiasa. Tapi nggak ngerti, saudara, waktu itu mereka diliputi rasa takut yang luar biasa hanya karena suara derap kuda, padahal nggak ada. Di sini kita bisa melihat Tuhan bisa buat apa saja yang Dia mau. Ada amin, saudara. Untuk menggenapi firman. Nah, ini yang seringkali terjadi sama saya dan saudara. Seringkali kita meragukan firman. Inilah yang menjadi kebodohan kita. Kita meragukan firman itu, kita menyaksikan firman. Ketika kita dengar firman, mungkin saudara, ketika kita dengar firman, hati meluap-luap. Ya, ketika di gereja, di ibadah, kita dengar firman Tuhan, hati meluap-luap. Ada sebuah kekuatan, ada sebuah penghiburan, ada sebuah kepastian yang kita dapatkan. Tapi yang jadi masalahnya adalah begini, ketika kita meninggalkan, kita selesai ibadah, dan kita keluar, saudara, dan apa? Suara-suara yang menakutkan, suara-suara yang membimbangkan, mata yang menyaksikan keadaan, kenyataan yang sedang kita alami. Itu seringkali apa? Menyurutkan percaya kita kepada janji firman Tuhan. Mata pulang, lihat,
masih begitu, nggak ada perubahan. Bahkan yang sering kali terjadi, saudara, ya, maaf saudara, yang sering kali terjadi ketika kita dengar firman, ada sesuatu yang saya dan saudara mungkin bilang begini, ini firman buat saya, ini firman buat saya, muatin saya, ini firman buat saya. Tapi waktu kita pulang, saudara, kita berharap ada sebuah perubahan, dia berubah tambah buruk, berubahnya tambah buruk. Ada orang keluarga kita yang sakit, waktu kita pulang bukan tambah baik, malah tambah anfal. Kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu. Kadang yang terjadi kebanyakan adalah goncang. Tidak mudah mempercayai apa yang firman Tuhan sampaikan, katakan itu sesuatu. Itu butuh kebulatan tekad. Ada amin saudara. Itu butuh apa? Butuh apa? Jaga hati kita. Karena ketika kita keluar dari rumah Tuhan, hati mulai terpengaruh dan dipengaruhi dengan segala macam hal. Maka siapa itu saudara, ada orang yang anaknya sakit apa? Lalu orang-orang bilang begini, anakmu sudah mati. Anakmu sudah mati. Waktu dia ketemu sama Tuhan Yesus. Lalu kemudian orang bilang, anakmu sudah mati. Waktu itu dia berangkat dengan sebuah harapan, pengen ketemu Tuhan Yesus. Dia percaya, waktu dia cerita pasti ada pertolongan. Tapi waktu dia cerita sudah, lalu kemudian kalau nggak salah ada berita yang sama datang, anakmu sudah mati. Kalau kita ngalamin keadaan begitu, satu sisi kita sedang berharap sama Tuhan, satu sisi kemudian kita sedang menyaksikan sebuah kenyataan yang buruk sedang terjadi. Artinya begini, di sisi yang sama kita sedang berharap, tapi ternyata di saat yang sama keadaan semakin memburuk. Gimana nih saudara? Jadi firman yang tadi kayak apa? Kita selalu suka bertanya begini. Jadi firman yang tadi kayak apa? Enggak, firman Tuhan adalah ya dan amin. Ada amin saudara. Tuhan sanggup mengubah. Makanya Tuhan pernah bilang begini, saya dikasih penjelasan sama Habib. Makanya Tuhan memperkenalkan dirinya, aku adalah aku. Ya, aku adalah aku. Aku adalah aku di sini artinya aku bisa buat apa saja. Aku mau buat apa saja terserah. Aku mau bikin badai tambah gede bisa. Aku mau meredakan badai yang besar bisa. Aku adalah, kata Tuhan, kata Allah. Sama hal, dia juga memperkenalkan dirinya, aku adalah aku kepada Tuhan. Dia bisa buat apa saja kepada saya dan saudara. Ada amin saudara. Ini perkenalan atau pengenalan kita kepada Tuhan ini dibutuhkan pengenalan yang benar, pengenalan yang sungguh. Karena kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka jadi sesuatu yang gampang kita dibingungkan, gampang kita dipengaruhi oleh situasi, gampang tergoncang percaya, pengharapan iman, gampang. Karena saya tadi bilang bahwa iman kita seringkali tidak sejalan dengan kenyataan. Firman Tuhan yang datang pagi ini sama kita, ketika nanti kita pulang, itu tidak sejalan dengan kenyataan. Ini yang bikin banyak orang kecewa. Ini yang bikin banyak orang jadi apa ya namanya, bersungut-sungut sama Tuhan. Tadi baru dapat firman yang begini, tapi waktu saya pulang, waktu saya keluar, waktu saya ketemu sama orang itu, kok keadaannya jadi begini.
Seringkali yang seperti itu, saudara, yang terjadi, yang kita alami. Ketika Maria dan Marta berharap Yesus datang, saudara, untuk mendoakan saudara mereka, saudara, seharusnya. Lalu kemudian Yesus nggak datang dan kenyataan yang terburuk terjadi. Mereka berharap kalau ada Yesus pasti ada pertolongan, ada kesembuhan. Nggak ada. Seringkali yang begitu, saudara, kita alami. Sengaja sepertinya nggak ada, kita dibuat hopeless dulu, kita dibuat ada sebuah area gelap. Disinilah kemudian, masihkah kita tetap berharap sama Tuhan, atau kita melepaskan pengharapan? Tetap berharap. Engkau dan saya pasti alami mujizat Tuhan. Ada amin, saudara. Tetap berharap. Tetap berharap. Saya berkali-kali cerita tentang bagaimana saya berharap sama Tuhan, karena Tuhan janji sama saya untuk buat sesuatu, memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya kumpulkan pelayan-pelayan Tuhan. Mereka terimpartasi dengan iman saya. Mereka juga punya semangat yang sama. Kita berdoa, kita berpuasa, sampai titik tertentu saya digerakkan, sepertinya saya digerakkan sama Tuhan untuk mengadakan doa. Lalu kemudian setelah itu doa puasa, lalu kemudian kita coba deketin ya rumah yang kita coba membeli. Waktu action itu dikerjakan, dilakukan, hasilnya apa? Hasilnya luar biasa. Nol. Hasilnya nol. Yang pertama kita datang di rumah ini, rumah belakang gereja. Dulu kan belakang gereja. Malam-malam saya ingat habis doa puasa gitu, ya, dengan sebuah harapan. Datang, beberapa majelis datang menanyakan, nol. Orang-orang bilang apa-apa, kok besok masih ada kesempatan. Kenapa? Karena besok kita mau deketin ini rumah ini, sebelah gereja yang kita sudah dulu. Saya masih berharap, saudara. Saya masih berharap. Pagi jam berapa saya lupa, agak siangan. Kemudian kita kumpul, orang-orang pada datang sebelum. Hasilnya juga luar biasa ternyata. Nol. Nol. Lo bayangkan, di hati ini meluap-luap. Saya digembala, dan saya dengar benar itu yang namanya suara Tuhan, pesan Tuhan, nubuatan Tuhan, firman Tuhan buat saya. Saya lagi puasa 3 hari 3 malam itu tuh di Kemantren. Saya lagi doa puasa sendirian karena istri baru melahirkan, nikah ya saudara. Jadi ngungsi ke Setiabudi. Saya ambil waktu 3 hari puasa. Saya dengar suara Tuhan. Saya bukan orang yang ngeroh-ngerohan, tapi saya dengar janji Tuhan seperti itu. Ketika itu dikerjakan, ya sudah ada itu, ada ruang di mana iman itu tergoncang. Saya ingat saya pulang naik motor, saya nangis, saya malu. Orang-orang cuma bilang ya udah nanti coba lagi, tapi kan saya sudah, orang-orang menyantai, tapi saya sedang berurusan sama Tuhan dan saya sedang berurusan sama jemaat. Saya pulang naik motor, saya nangis. Hancur, pengharapan hancur, ya sudah, pengharapan hancur. Dan saya bilang, jadi yang kemarin apa ya Tuhan? Itu sudah. Jadi yang kemarin itu apa? Suara hati ya Tuhan berat. Masih cuman apa? Cuma suara hati, cuma ambisi atau keinginan yang kemudian dibungkus sama iman, sama suara Tuhan. Saya nggak gitu-gituan juga. Saya nggak mau. Saya beberapa kali cek suara Tuhan. Saya beberapa kali cek.
Tapi nggak tahu. Waktu itu di motor saya ingat juga. Itu tuh saudara. Kita mau biarkan waktu situasi yang buruk itu, ketika kita berharap tetapi kemudian yang buruk itu malah yang terjadi yang kita alami. Sisi itu adalah sisi yang terpenting. Waktu itu adalah waktu yang terpenting. Kita mau biarkan iman kita terus hancur, atau kita mau coba bangkitkan iman yang lagi runtuh itu untuk tetap bangkit. Karena saat itu nggak tahu, Tuhan tiba-tiba kasih satu lagu, satu pujian sama saya. Waktu saya naik motor tuh saya ingat tuh saudara, ya, di Jalan Cipto, Tuhan kasih satu pujian sama saya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Saya nyanyi itu saudara, ini berderai-derai. Saya nggak tahu, tapi di situ titik yang paling krusial, titik yang paling penting. Saudara, di saat saudara beriman, berharap, tapi kenyataan kemudian tidak seperti yang saudara harapkan, disitulah kemudian ujian. Saudara mau biarkan iman saudara rul, ya, remuk redam, atau saudara mau coba kuatkan iman saudara tetap percaya dan percaya bahwa firman yang saudara dapatkan itu adalah firman yang ya dan amin buat saudara. Nah, saya puji Tuhan, saya didorong, dikuatkan sama Tuhan supaya imannya kuat. Ya pula, ya, perasaan masih hancur, tapi nggak tahu ada sesuatu yang tenang. Ya, saya bisa nyanyi itu sudah. Nyanyi bukan marah, tapi nyanyi yang masih ada pengharapan di dalam tubuh. Iya, saya sangat diberkati dengan lagu itu. Saya nyanyi sudah, saya nyanyi di tutup helm. Berselang lama, berselangnya lama. Nggak tahu, saya lupa. Saya makan di Swike, mundur. OBL tiba-tiba, nggak tahu OBL juga, agak lupa sebetulnya. Karena dia bilang di akhir makan, oh iya, si Iku pengen didol deh. Nah, rumah sebelah gereja pengen didol. Aduh puji Tuhan, ya, masih kayak orang oleng-oleng gitu sudah. Atau kita follow up, ya. Firman Tuhan itu ya dan amin, sudah. Ada amin? Firman Tuhan itu ya dan amin. Walaupun bukan seperti membalikan telapak tangan, disitulah ujian kepercayaan kita. Adakah kita mau tetap percaya di tengah-tengah situasi yang sepertinya nggak jadi tambah baik ketika kita percaya, bahkan semakin buruk. Ada banyak orang-orang yang kemudian ketika melihat dia percaya, tapi kemudian Tuhan uji dia, keadaan jadi tambah buruk, apa yang terjadi? Kecewa, marah sama Tuhan, banting firman, lempar firman, bohong. Semoga saudara bukan orang yang seperti itu. Karena saya percaya saudara belajar mengenal Tuhan dengan benar. Ada amin juga. Kau akan diuji dengan sebuah kenyataan yang sangat berbeda. Hatimu meluap-luap lagi dengan firman, lagi di ibadah hatimu meluap-luap. Tapi nanti ketika engkau keluar, beda lagi ceritanya. Engkau akan dipengaruhi sama yang namanya kenyataan. Bahkan kenyataan-kenyataan yang sangat mengecewakan. Kenyataan-kenyataan yang membuat terpuruk percaya saudara, pengharapan saudara. Yang sangat menentukannya adalah sikap. Engkau akan biarkan itu pengharapanmu hancur, atau engkau akan tetap mempertahankan itu. Ketika sepertinya bangunan iman pengharapan itu sudah meruntuh, engkau kuatkan. Ada tembok yang meruntuh, engkau tahan. Ada orang-orang yang tembok sudah meruntuh, bagian baik, gebruk nambah sekalian.
Saya ngalamin sudah. Saya cerita ini supaya ini jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara, bukan untuk yang lain. Perjalanan pelayanan ke pagi ini bukan sesuatu yang gampang. Yang orang bilang, oh ya polisi enak, ya diwarisi dari bapaknya. Enggak. Iya betul begitu. Tapi untuk mempertahankannya, waduh, darah-darah. Saya harus pakai iman saya. Saya harus kuatkan otot-otot iman saya. Karena kalau saya tidak latih iman saya cuma bergantung sama iman papa saya. Nggak bisa. Nggak bisa. Iman papa saya di zaman papa saya. Iman saya di zaman saya. Iman anak saya di zaman anak saya. Iman anak saya nggak bisa pakai iman saya. Dia akan dipengaruhi oleh doa saya, itu benar. Anak-anak saudara dipengaruhi oleh doa orang tuanya, itu benar. Tapi untuk bertahan, untuk menang, itu iman mereka yang harus mereka pakai. Bisa bilang amin, saudara. Kita diberkati, saya diberkati karena doa papa saya, itu pasti. Mama saya, itu pasti. Tapi untuk saya tetap kuat dan bisa berjalan, berdiri teguh, saudara, itu butuh iman-iman saya yang terlatih. Otot-otot iman saya harus dilatih. Doa saudara sangat punya pengaruh sama anak-anak saudara. Tetapi untuk mereka tetap bisa bertahan, untuk menang ke hari-hari ke depan, mereka juga harus latih otot-otot mereka masing-masing. Nggak bisa pakai otot orang tua. Kalau kita ya saudara, saya mau kita berkemenangan dalam hidup ini saudara. Karena kita punya Tuhan yang hebat, yang firman-Nya ajaib saudara, yang janji-janjinya itu luar biasa. Iya, yang janjinya itu saudara nggak bisa digagalkan oleh apapun juga. Bisa bilang amin saudara. Mau keadaan kayak apa saudara, mau situasinya berubah seperti apa, janji Tuhan itu tetap ajaib dan luar biasa. Bagaimana bisa saudara Elia dipelihara sama burung gagak? Bagaimana bisa Elia bisa dipelihara sama janda sari? Kita mempercayai firman itu jadi sumber hidup dan kekuatan buat setiap kita. Jangan ragukan firman. Terlalu bodoh kita jadinya kalau kita meragukan. Kalau itu sudah ya, seperti firman Tuhan pernah bilang begini, ada benih yang ditabur di mana gitu saudara ya, di apa namanya, di tanah yang berbatu-batu atau yang semak duri. Orang tabur seperti aduh senang gitu, senang. Tapi ketika himpitan itu datang ya, ketika himpitan itu datang jadi lemah. Itu kalau nggak salah ditabur di semak duri ya. Ketika dia bertumbuh ya, waktu jatuh tuh senang, firman atau amin, haleluya. Tapi apa? Ada semak duri yang menekan. Sama kehidupan kita juga, ada semak duri yang menekan benih firman itu. Ada semak duri, ada apa? Semak duri itu apa? Kenyataan hidup. Kenyataan hidup yang seperti itu, yang seperti duri menekan. Akhirnya apa? Mati. Benih itu mati. Benih itu gak bisa bertumbuh. Waktu jatuh, aduh senang, aduh amin, aduh. Nggak gitu saudara. Saudara akan diberkati pada waktu saudara terima firman, amin, amin, aduh Tuhan sayang sama saya diingatkan. Udah, nanti buktinya apa namanya, perjuangannya adalah ketika kau keluar. Masihkah engkau membiarkan firman itu tetap hidup? Ada amin saudara. Masihkah engkau masih membiarkan firman itu masih bisa bertumbuh? Ketika apa? Ketika tekanan itu semakin kuat. Tekanan apa? Kenyataan hidup. Dia menekan.
Seperti waktu itu dia menekan iman saya, menekan percaya pengharapan saya, dia menekan. Ada orang-orang yang membiarkan Islam. Jangan biarkan firman itu mati karena tekanan daripada semak duri, semak belukar itu. Jangan. Siapa? Kau nggak ngalamin apa-apa dalam hidup. Kau nggak pernah ngalamin terobosan dalam hidup. Kau nggak ngalamin janji Tuhan dalam hidup. Kau nggak akan ngalamin ada sesuatu yang indah. Maaf, saudara, saya ngalamin banyak hal yang indah bersama dengan Tuhan. Hal-hal yang saya tidak mungkin, yang buat saya tidak mungkin, Tuhan buat dalam hidup. Kenapa? Karena saya belajar untuk tidak membiarkan semak duri, semak belukar itu sudah menekan firman yang ada dalam hidup. Sampai firman itu mati. Firman itu nggak bertumbuh. Firman itu bantet. Pulang, kita bersuka cita. Karena engkau dan saya tahu dan mengerti bahwa firman Tuhan itu ya dan amin buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Percaya bahwa dalam segala keadaan Dia sanggup tolong saya dan saudara. Jangan biarkan firman yang saudara sudah terima. Tadi waktu pulang, udah biarin, udah jalan, tetap bilang enggak. Pasti ada pertolongan Tuhan. Ada amin saudara. Pasti ada pertolongan Tuhan. Nanti saudara akan lihat, bukan orang lain yang merasakan, bukan orang lain yang cerita, tapi engkau yang akan cerita bersaksi betapa hebat Tuhan saudara dan saya. Ada amin saudara. Kadang-kadang kita terlalu senang gitu mendengar Tuhan hebat. Kita bilang iya, amin, amin, amin. Enggak, Tuhan mau kesaksian itu keluar dari mulut saudara. Ada amin saudaraku. Betapa engkau berkata begini, Tuhan saya itu Tuhan yang baik dan luar biasa. Tuhan saya itu Tuhan yang hebat. Tuhan mau kesaksian itu keluar dari mulutmu, bukan dari mulut orang. Dan kau dengar di telinga. Tolong kita, mari kita menyembah Tuhan.